Lipat ganda itu maksudnya apa? Dua jadi empat, empat jadi 8. Ah, itu lipat ganda. Nah sekarang dia meninggalkan istri, yang dilipat gandakan kemudian apa? Hei, dia meninggalkan istrinya, yang dilipat gandakan untuk diberikan kembali dia apa? Bom-bom. Bom-bom. Jadi tolong berakal. Ternyata semua pola keagamaan Anda tidak pernah diajarkan dari mulut Yesus itu sendiri. Ada kata jelmaan juga loh. Apa? Apa jelmaan? Jelma di hadapannya manusia yang sempurna. QS 1917. Itu siapa itu yang menampakkan diri? Yang menampakkan diri? Yang menampakkan diri dalam wujud laki-laki itu siapa? Siapa? Malaikat Jibril, Roh Kudus. Bukan Tuhan. Dari mana Anda tahu itu malaikat Jibril? Lah, kan ayatnya surah Maryam kan menjelaskan begitu, bahwa yang datang kepada Maryam itu adalah malaikat Jibril, bukan Tuhan yang datang kepada beliau. Coba, bagaimana dong? Surah Maryam ada ya? Ada. Sebagai bentuk penghormatan Allah kepada ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau hadis Maryam tidak ada? Nggak ada apa pula hadis Maryam, ada aja. Masa iya ada hadis Maryam Bang Juma? Alamak, jangan dibikin-bikin sesuatu. Cukuplah roh jahatmu itu bekerja di Bible. Jangan roh jahatmu itu masuk ke hadits atau ke Al-Quran. Jangan. Selesaikan aja dulu tugasnya saudaraku ini. Renungkan baik-baik. Apa yang merasuki aku? Kok bisa aku percaya ajaran ini, sementara di kitab yang saya tenteng, yang saya imani tak ada seperti itu simpulnya. Berarti simpul tidak ada di Muslim, cuman kitab Quran aja. Hadits itu ada, hadits itu perkataan Rasulullah, ketetapan Rasulullah. Rasulullah ini Nabi Muhammad. Yes. Jadi hadis Maryam tidak ada. Apa itu hadis Maryam? Apa itu hadis Maryam? Quran 3 ayat 84. Kenapa? Quran 3 ayat 84. Quran 3. Surah Ali Imran. Kenapa Ali Imran? Ayat 4. Di situ ada perintah kepada Allah, kepada Nabi Muhammad dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbata wa ma uti Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minnah wa nahnu lahu muslimun. Itu kan? Artinya? Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan apa yang diberikan kepada Nabi Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Apa masalahnya? Kok beda ya? Apa? Jadi hadis Maryam itu memang tidak ada ya? Enggak ada, mana? Bos, itu buatan FFI. Kawin. Tapi itu pejuang roh jahat dari Tempo Doloe itu. Orangnya udah sadar, udah mau alap sekarang. Udah mau alap. Ya, yang bikin hadis itu udah mau alap. Iya. Haleluya. Bang Bulu Ketek namanya. Lawan di FB dulu itu ya kan? Iya, betul. Oh, jadi udah alap deh ya? Udah berapa? Udah mau alaf dia. Lagi, akhir. Astaga. Ya, saya sempat 1 koma waktu itu. Udah mau alap sekarang dia. Jadi dia yang bikin itu ya? Yes.
Bagaimana? Anda mau tidur bersama roh jahat Anda? Anda ingin masuk ke dalam kubur dengan roh jahat Anda, atau Anda mau mengeluarkan roh jahat itu dari tubuh Anda? Saya bisa bantu. Kalau saya tidur sama istri dong Bang Zuma, masa sama setan saya tidur, ada dajjal. Yang ada dalam diri Anda itu roh jahat, Bung. Yang ada dalam diri saya. Roh jahat yang ada dalam diri Anda tuh. Anda makan babi enggak? Iya jelas, jelas tuh. Di dalam Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17, Tuhan akan datang. Coba, dengan api yang berkobar-kobar untuk membakar habis pemakan babi dan pemakan binatang-binatang yang menjijikkan. Anda sudah siap? Itu kan di perjanjian lama. Roh jahatnya bekerja lagi. Roh jahatnya bekerja lagi. Gugur itu sudah gugur Bang Zuma. Siapa yang menggugurkan itu? Ketika Yesus disalib. Siapa yang mengajarkan Yesus mati untuk menggugurkan firman Tuhan? Masya Allah. Siapa yang mengajarkan? Siapa? Roh apa yang mengajarkan Anda bahwa perintah Tuhan mati dengan matinya Yesus di atas tiang salib? Siapa yang mengajarkan Anda? Di perjanjian baru sudah tertulis. Kan saya sudah kubilang, apakah Anda sudah siap dengan api yang menyala-nyala? Ya kalau saya ya pasti masuk surga dong. Ya itu, inilah yang Al-Quran katakan. Anda hanya angan-angan kosong. Di mana kemudian diajarkan orang pemakan babi masuk surga? Mana dalilnya? Penyembah manusia masuk surga? Mana dalilnya? Yang ada, Al-Quran mengatakan iyadu'una min duni illa inatha wa iyadu'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Ayo. Tadi Anda tidak bisa membebaskan diri Anda. Siapa yang mengajarkan kesaksian yang begitu hebat? Sedangkan Yesus kesaksiannya hanya utusan Tuhan. Kesaksian Anda, Yesus itu Tuhan. Berarti Anda lebih hebat kesaksian Anda daripada Yesus. Bukan loh. Jadi makan babi itu dosa ya? Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Ya, kan udah di Markus 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ayo, apakah langit dan bumi sekarang ini sudah lenyap? Jadi babi itu haram ya? Haram, Cahayu. Dalam agama Anda arti haram itu apa? Haram itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan, baik perbuatan termasuk makanan, niat dan seterusnya. Itu haram. Yang haram itu berarti dosa. Ketika dilakukan dosa. Ayo. Beda di kitab kami ya. Mana ada beda pula? Mana? Coba tunjukkan kepada saya. Di mana Yesus menghalalkan babi? Banyak tuh alasan. Arti haram itu apa yang keluar dari mulutmu, bukan apa yang masuk ke dalam mulut. Ini namanya kurang ajar ini. Ini kurang ajar ini. Di dalam kitab Imamat 11 nomor 7 udah jelas-jelas, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu, sudah tertulis begitu kok. Berdosa. Sekarang yang mana lebih tinggi sekarang? Tuhan mengatakan babi itu haram dan ente mengatakan babi itu tidak haram. Sekarang kedudukan yang Tuhan itu Anda atau Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Kalau bukan setan yang mengajarkan Anda menentang ajaran Tuhan, lalu apa? Hanya setan yang berani menentang Tuhan. Sekarang Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, tapi ente mengatakan boleh makan babi. Kalau hanya manusia biasa tidak mungkin mau melawan firman Tuhan. Pasti ada setan yang ada dalam diri Anda yang membuat Anda berani mengatakan itu. Betul? Jadi babi itu berkuku ya? Tidak, berdaki. Berdasi juga, berdasi.
unta halal juga dimakan unta. Onta itu hukumnya haram bagi Bani Israel. Kami bukan Bani Israel. Yang ngikut-ngikut ajaran Bani Israel itu Kristen. Maka hukum yang ada di Bani Israel, kalau Anda ngaku-ngaku nyamar-nyamar sebagai Bani Israel, harus Anda terima semuanya sebagai konsekuensi mengambil kitabnya agama orang. Masih mau datang besok. Yang mengambil kitab Apa yang Anda siapa, Bang Zuma? Kitabnya Yahudi nempel di agama Anda, ngapain? Ya, itu udah turun-temurun loh apanya. Iya, siapa yang memberikan kitab itu kepada Anda kalau bukan setan? Berarti kau turunan maling. Ayo. Kitab Injil itu nggak ada ditukar, nggak ada diubah-ubah. Nah, Perjanjian lama yang ada di kitab Anda itu adalah perjanjian baru milik Yahudi. Kenapa ada di kitab Anda? siapa yang bilang? Lah, siapa yang bilang? Hukum Taurat itu datang untuk Bani Israel saja. Kenapa ada di rumah, bukan untuk mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? La. Mana dalilnya? Aduh, saya senang nih diskusi sama Bang Zuma nih. Oh iya, kalau Anda menggunakan akal, pasti Anda tersentuh, pasti Anda goyah. Tapi iblis tidak akan mungkin dengan mudah menyerah. Iblis yang ada dalam tubuh Anda itu tidak akan mungkin mau menyerah. Apa yang sekarang iblis katakan kepada Anda? Jangan kau dengarkan itu. Masa kau meninggalkan makanan babi? Masa kau ingin meninggalkan ibadah yang happy-happy? Masa kau ingin meninggalkan kemudian janji-janji surga? Iblisnya pasti kayak begitu. Hei, kalau kau masuk Islam, kamu susah sholat 5 kali sehari, kamu tidak bisa makan babi, kamu nggak lagi bebas begini dan begitu. Kalau di Islam itu semua serba penjara, semua serba susah, semua serba diatur. Kalau di sini sekarang kan kamu mati masuk surga, coy. Itu kan yang berbicara pada diri Anda. Ada 2 mata rantai yang berbicara sekarang. Benar juga ya kata Bang Zuma. Benar juga ya. Ya nggak ada dalilnya ya. Itu dari sisi aspek kemanusiaan Anda. Tapi iblisnya lagi-lagi mengatakan, jangan kau dengar, jangan kau dengarkan. Itu karena dia tidak mengerti Bible. Itu karena dia tidak mengerti, dia tidak paham. Tidak ada Roh Kudus dalam diri Bang Zuma. Sedangkan kau itu ada Roh Kudusmu. Kamu lebih paham. Bahkan kalau saya melihat kau lebih paham daripada Yesus. Kenapa Yesus bisa dicobai sama iblis? Karena iblis merasa lebih hebat daripada Yesus. Inilah yang terjadi sekarang. Pengikut iblis merasa lebih hebat daripada Yesus. Yesus hanya mempersaksikan dirinya sebagai utusan, tapi pengikut iblis mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Seakan-akan Yesus tidak tahu kalau dirinya Tuhan. Sampai dia bersaksi, kodong, saya bersaksi kodong, saya ini utusan Tuhan jak kodong. Itu kesaksiannya Yesus. Tapi pengikut iblis muncul dengan topang dada mengatakan, oh tidak, Yesus itu bagi kami adalah Tuhan itu sendiri. Wow, keren. Jadi Iblis mencobai Yesus. Berarti iblis merasa lebih tinggi kedudukannya daripada Yesus. Orang Kristen menuhankan Yesus. Berarti orang Kristen merasa lebih tinggi pengetahuannya daripada Yesus itu sendiri. Hayo. 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 Di Muslim itu ketat ya Bang Zuma. Gimana? Di agama Muslim itu hukumnya ketat ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Oh iya, nggak boleh. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Ayo, sekarang agama mana yang lebih, dengar, agama mana yang lebih sempurna, yang lebih baik daripada ahli Taurat? Agama yang berdasarkan dengan hukum Taurat, agama mana? Ayo. Jangan Islam atau Kristen? Saya tanyakan dalam agama Anda hukum. Iya, di Islam itu segala sesuatunya diatur. Berbicara pun diatur, duduk diatur, berdiri diatur, baring diatur, berkedip diatur, bernapas diatur, semua diatur dalam Islam. Jadi pernikahan bentar Bang Zuma. Pernikahan dalam Islam itu bisa lebih dari satu ya? Bisa lebih dari satu, karena itu solusi, itu adalah kebenaran. Gini, betul Bang Zuma, saya potong sedikit. Di kekristenan itu awal dia diberkati di gereja sampai mati dia tetap satu. Cerai mati,
kalau dia cerai masih hidup pasangannya. Itu ajaran siapa? Itu ajaran siapa? Itu ajaran siapa? Itu keketatan kami kekristenan tidak boleh bercerai. Ajaran Yesusnya sama enggak seperti itu? Ya sesuai Injil ajarannya Yesus. Itu Anda sudah mewakili iblis. Yesus mengatakan dalam Lukas 18, Lukas 18 ya teman-teman. Iya itu benar ya? Agama Kristen. Lukas 18 nomor 29. Ayo. Yes. 1 Korintus 7 ayat 26, 28, 29. Iya, sedangkan Tidak boleh poligami. Tidak ada itu berpoligami, Yesus mengajarkan. Nih, mau saya bacakan. Kalau ada dalilnya, coba bacakan. Oke. Saya bacakan ya, Ahi ya. Ya, silakan. 1 Korintus 7 kita Korintus baca itu Paulus, Ahi. 1 Korintus 7 bentar ya buka. Iya, silakan. Ya, ini kan yang dia ikuti Paulus, maka kita buka ini aja. Oke, siap. Aku berpendapat bahwa mengenai waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa, ya. Kalau kita sudah terikat dengan perempuan, kalau engkau kawin tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri, camkan, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jedor. Coba tadi bilang itu. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 7 ayat 26 sampai ayat 29. Bentar. Jadi di ayat 26 tadi, 27 tadi, adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Ayat 28, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Walaupun sudah punya istri, engkau kawin tidak berdosa, bos. Lah, frase berikutnya, ya, mana tadi? Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencerai seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Jadi yang sudah punya istri, kawin nggak apa-apa. Yang masih single, kawin juga nggak apa-apa. Pengertian Anda salah itu. Salah lagi. Di ayat 29, kalau kamu sudah punya istri, berlaku seolah-olah tidak punya istri. Biar bisa kawin lagi. Itu yang di ayat 29. Percaya dibilang. Kau mencari seorang, berarti jangan kawin lagi, itu apanya perintahnya. Dibaca sampai ayat 28. Nih ya. Sekarang ya silakan. Kita sebut ayat 28 ya. Saudara Mora. Istri yang meninggal. Saudara Mora. Saudara Mora. Anda punya istri. Kalau Anda kebelet ingin wanita lain, solusi Anda apa? Dia menahan diri. Itu mustahil. Itu mustahil. Sedangkan larangan menyembah selain daripada Elohim Anda langgar. Apatah lagi yang demikian itu. Apakah istri Anda nempel terus? Hah? Itu mustahil. Sedangkan larangan nyata-nyata tertulis jangan engkau makan babi, Anda makan babi.
paham-paham seperti ini yang mesti ditegakkan ini. Nah, sekarang mana perintahnya larangan menikah dua istri, mana perintahnya dalam Bible? Sedangkan Yesus dalam Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30 mengatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Elohim meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga. Dan pada masa yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Orang yang berpoligami mendapatkan hidup yang kekal. Kata siapa? Kata Yesus. Ya, itu Anda pahamnya beda dengan kekristenan. Ini kenapa Anda itu selalu membantah Yesus? Kenapa? Jadi kenapa Anda selalu membantah Yesus? Menafsir kitab seseorang dengan akal logis. Ini jangan ada yang menafsir ya. Jangan ada menafsir. Ini kita baca. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Apa yang mereka dapatkan kembali? Setelah dia meninggalkan istri, apa yang mereka dapatkan kembali? Suami gitu? Hah? Yang jelas tafsir Anda dan apa? tafsir saya keimanan. Iya, sekarang tafsiran Anda apa? Barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan mendapatkan, dengar, barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan mendapatkan lipat kali ganda. Yang didapatkan lipat kali ganda adalah istrinya. Sekarang tafsiran Anda apa? Keledai, sapi, kuda. Anda tinggalkan istri Anda, begitu Anda jadi pengikut Yesus, Anda dikasih Anda kuda atau sapi atau ayam, gitu. Yang jelas lupa ayatnya di. Yang jelas apa? Yang jelas Anda ngikuti roh jahat yang ada pada diri Anda. Ini jelas-jelas Yesus mengatakan, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda. Lipat ganda itu maksudnya apa? Lipat ganda itu maksudnya apa? 2 jadi 4, 4 jadi 8. Ah, itu lipat ganda. Nah, sekarang dia meninggalkan istri, yang dilipat gandakan kemudian apa? Hei, dia meninggalkan istrinya. Yang dilipat gandakan untuk diberikan kembali dia apa? Bom-bom. Bom-bom. Jadi tolong berakal. Giliran ada ajaran Yesus, Anda tolak. Tidak Yesus ajarkan, Anda ajarkan. Kan lucu. Kenapa bisa demikian? Karena Anda dalam pengaruh roh jahat. Terima kasih Bang Rendra Setiawan dan Abang Roslini yang sudah mencintai Islam begitu dalam. Masya Allah. Nah, sekarang permasalahannya di situ. Jadi kembali kepada yang tadi, roh apa yang ada pada diri Anda yang mengajarkan kemudian sesuatu yang aneh-aneh gitu loh. Apa yang diajarkan Yesus, Anda bantah. Yang tidak pernah diajarkan Yesus, Anda anut. Coba. Yesus mengajarkan dirinya, aku hanyalah utusan Tuhan. Anda mengajarkan dia adalah utusan, dia adalah Tuhan. Yesus mengajarkan poligami, Anda mengajarkan satu istri tapi selingkuh, kondom Anda di mana-mana. Ayo. Yang jelas kalau di kekristenan itu memiliki istrinya masih hidup, dia menikah, hukumnya itu zina. Iya, yang menikah, oke. Kamu tidak menikah, tapi solusinya ketika kamu ngebet sama wanita lain apa? Ya nikah dong. Ya nikah dong. Ya nikah dong. Nah, bagus, sudah aku. Panjang nonotnya serta mulia,